Selamat pagi, siang, dan sore. Selamat datang di acara evaluasi diri menuju kesuksesan di Bisik Bincang Asik. Dan hari ini kita akan memulai perjalanan yang penuh inspirasi tentunya dan informasi serta hiburan bersama. Kita membahas hal-hal yang mengenai kesuksesan. Kita memiliki tamu-tamu yang sangat luar biasa, berbagi cerita, pengetahuan dan pengalaman mereka mengenai kesuksesan. Apa itu kesuksesan? Bagaimana mencapainya? Dan masih banyak lagi. Jadi siapkan diri Anda untuk terinspirasi dan terhibur. Dan di sini kita punya narasumber ada dua, yaitu ada Mas Devin dan Mas Erido. Apa kabar Mas Devin, Mas Erido? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Alhamdulillah. Sekarang Mas Erido sama Mas Devin kuliah atau kerja di mana? Kebetulan saya kuliah Di mana kuliahnya Mas? Amikom Yogyakarta. Mas Erido? Kalau saya sendiri juga kuliah di Amikom juga sama Satu kampus. Kebanggaan Amikom. Amikom Pred. Iya. Langsung ya, mengenai sukses sendiri, pasti setiap orang itu mempunyai arti sendiri. Dan bagaimana mereka memaknai kesuksesan. Nah, untuk Mas Erido nih langsung aja ya. Menurut Anda itu arti sukses itu apa sih? Menurut saya sendiri tuh arti sukses tuh banyak ya Mas. Sukses dalam mengenai diri sendiri atau untuk orang lain. Kalau dari saya sendiri tuh mungkin mulai dari hal-hal kecil, kayak semisal kita punya target apa nih, semisal ya dari diri kita sendiri dulu sih, kayak oh besok tuh mau bangun pagi. Nah, kita bisa menjalankan bangun pagi buat kegiatan-kegiatan yang positif kayak gitu-gitu, berarti kita udah sukses. Ya. Nah, kalau menurut saya sukses dalam artian besar tuh ya berguna bagi semua orang dan bangsa negara. Dan jadi yang besar itu apa, kita dapat menjangkau semuanya itu mungkin udah sukses besar mungkin ya, Mas. Itu bagi Mas Erido. Kalau kan Mas Devin sendiri itu bagaimana kesuksesan Mas? Menurut saya sukses itu bukan hanya tentang mencapai tujuan-tujuan, tetapi juga tentang merasa puas dan bahagia dengan hidup saya secara keseharian. Sukses bagi saya adalah memiliki keseimbangan antara pencapaian profesional, kebahagiaan pribadi, kontribusi positif kepada orang lain. Wah, ternyata dari narasumber dua ini kesuksesan itu artinya berbeda ya. Untuk Mas Erido, kesuksesan itu adalah dari hal kecil, contohnya bangun tidur sudah termasuk kesuksesan. Untuk Mas Devin sendiri, kesuksesan itu kontribusi positif kepada orang lain dan diri sendiri. Benar. Nah, bagi kedua kamu apa saja sih yang sedang dilakukan untuk mencapai kesuksesan tersebut? Mungkin dari saya dulu ya Mas. Iya. Kalau saya itu untuk mencapai kesuksesan tuh ya saya melakukan kayak disiplin waktu, terus ya menepati apa yang saya inginkan tuh ya harus kayak misal saya mau menjadi lebih baik buat kedepannya, ya kita harus kayak menjalani hal-hal positif. Contohnya ya misal kita mau hidup produktif, kita mengurangi begadang gitu-gitu, sama rutin olahraga ya. Menargetkan kehidupan gitu ya Mas. Ya, seperti itu. Untuk Mas David sendiri apa Mas? Arti dari apa yang sedang dilakukan untuk kesuksesan ini? Oke, kalau saya memiliki pendekatan yang sedikit berbeda. Saya fokus pada langkah untuk meningkatkan lebih kepercayaan diri sendiri itu. Untuk yang kemudian saya lanjutkan dengan langkah kedua, yaitu seperti Mas Erido tadi, untuk memperdisiplinkan waktu gitu. Dengan itu saya percaya bahwa dengan strategi ini saya dapat mencapai tujuan yang efektif untuk kedepannya. Baik, tadi kalau dengan Mas Erido itu kan punya menargetkan ya, maksud apa? Olahraganya gitu-gitu ya, itu mencapai kesuksesan. Nah, kalau kan Mas Devin tadi fokus mengerjakan satu pekerjaan dan dilanjut dengan percaya dirinya ke pekerjaan lain ya. Saat ini kita akan membahas tentang tokoh nih. Tokoh-tokoh inspirasi di hidup kita masing-masing itu ya. Dan sebagai pembuka saya ingin bertanya kepada Anda Mas Erido tentang tokoh favorit Anda. Siapa sih tokoh tersebut dan mengapa Anda begitu mengaguminya? Ini tokoh apa nih Mas? Bebas atau? Bebas. Bebas ya. Kalau dari yang deket-deket dari saya sendiri ya, saya mengambil tokoh seperti ayah saya sendiri. Ya dia kayak apa ya? Pekerja keras lah gitu. Saya mau ngambil kayak kerja kerasnya, pantang menyerahnya kayak begitu. Kalau untuk tokoh dunia sendiri sih ya kayak misal kayak
main bola Mega Bintang. Kebetulan saya juga suka bola kan. Oh, bola ya. Saya mengambil kayak Cristiano Ronaldo. Ya sama sih yang di garis besar kayak itu kerja kerasnya dari apa ya? Prosesnya dia dari bawah, ya. dari bawah untuk naik ke atas itu nggak mudah gitu. Sulit. Pasti banyak rintangan-rintangan yang mengganggunya, entah apalah cacian, makian atau apapun itu. Seperti itu Mas Arta. Apa ya itu kayak gimana ya jelasnya ya, kayak pahami tokoh kita, terus habis itu bahwasannya mereka hidupnya tidak mudah, terus kita jadikan pelajaran dari tokoh kita Mas Erido itu ya, apa kayak ke Cristiano Ronaldo itu ya. Ya kita kayak apa ya Mas, apa ya, kita tuh kan melihat ya kayak internet kan banyak sekarang kan, sejarahnya ini tuh gimana kalau dari kayak Cristiano Ronaldo, tapi kalau dari saya kan dari cerita-cerita. Nah itu kita ya mungkin di setiap cerita itu nggak positif semua, ada negatifnya juga, tapi kita ambil yang positif dan diterapkan ke diri kita. Seperti itu. Itu menurut Mas Erido tokoh favoritnya itu Cristiano Ronaldo. Sedangkan kalau dengan Mas Devin itu tokoh favoritnya itu siapa sih? Oke, untuk saya sendiri ya, tokoh favorit saya itu adalah Steve Jobs. Saya mengagumi visinya yang informatif dalam teknologi, keberaniannya untuk mengubah dunia melalui produk-produk resolusionernya. Gitu. Seperti iPhone, Macintosh, cara dia menggabungkan desain, teknologi, dan kreativitas benar-benar menginspirasi saya untuk Steve Jobs itu sendiri. Mas Devin tadi tokoh favoritnya adalah Steve Jobs. Steve Jobs sendiri yang dikagumi Mas Devin itu di visi-misinya Ya, benar sekali. yang inovatif dalam teknologi dan keberaniannya untuk mengubah dunia melalui produk-produk seperti iPhone dan Macintosh. Betul. Setiap tokoh yang Anda sebutkan memang memiliki dampak yang luar biasa dalam sejarah dan budaya kita. Bagaimana mereka mempengaruhi Anda secara pribadi menurut Mas Erido? Untuk saya sendiri ya Mas, kan mayoritas di negara kita tuh penduduknya kan pecinta sepak bola ya. Betul. Itu tuh apa ya? Dan siapa orang yang tidak mengenal sosok Cristiano Ronaldo itu? Nah itu tuh kan mungkin nggak cuman buat diri saya sendiri, untuk orang lain juga pun itu sangat menginspirasi dari bagaimana dia bekerja keras, terus komitmennya untuk menjadi seorang mega bintang itu sangat apa ya, sangat keren lah untuk saya sendiri. Dan itu mungkin jarang banget orang yang memiliki seperti itu. Kayak gitu. Apa Cristiano Ronaldo itu kayak komitmennya terlalu kuat gitu ya Mas. Jadi sangat mempengaruhi. Sangat. Kalau andikan Mas Devin sendiri itu bagaimana mempengaruhi Steve Jobs sendiri ke Mas Devin? Oke, menurut saya ya Mas Arta, Steve Jobs sendiri mengajarkan saya tentang pentingnya visi, inovasi, dan ketekunan dalam mengajar impian. Gitu. Dia memotivasi saya untuk berpikir di luar kotak dan tidak takut untuk mengikuti passion saya, bahkan jika itu berarti melawan arus gitu ya Mas. Itu untuk saya. Nah, kalau tadi sudah tokoh favorit, sekarang kita akan membahas tentang 4 model kepribadian yang mungkin mempengaruhi karir seseorang, terutama sebagai pembisnis, public speaker, atau negosiator. Jadi mari kita mulai dengan melihat masing-masing model, yaitu yang pertama ada model personality plus yang biasanya ekstrovert dan energik. Jadi bagaimana menurut Mas Erido nih, model kepribadian seperti ini nih cocok gak sih perannya sebagai pebisnis? Untuk menurut saya sendiri Mas, model personality plus ini sangat cocok karena dia memiliki karakteristik yang ekstrovert dan berenergi. Untuk apa ya, salah satu modal kita untuk menjadi seorang pebisnis itu salah satunya yaitu kita ekstrovert dan energi, karena dengan ekstrovert, kepribadian ekstrovert kita banyak gampang mengenal sama lain dan memiliki relasi yang banyak. Dan energi itu kan apa ya, menggebu-gebu lah kalau kita kita mau mulai bisnis ini tuh ya semangat menggebu-gebu seperti itu. Jadi menurut saya sendiri personality plus itu
sangat cocok untuk menjadi seorang pembisnis. Mereka cenderung memiliki kemampuan berkomunikasi yang sangat kuat dan antusias dan mampu mempengaruhi orang lain. Mereka juga sering memiliki keberanian untuk mengambil resiko. Ya. Seperti itu ya bagi Mas Erido sendiri. Nah, kalau kan Mas Devin itu kira-kira menurut Mas Devin itu model simulan populer nih, apakah ini cocok menjadi orang yang public speaker? Oke, saya pikir model simulan populer sangat cocok untuk menjadi seorang public speaking ya. Mereka cenderung memiliki pesona yang kuat dan mampu menarik perhatian audiens dengan kemampuan berbicara mereka. Mereka juga memiliki keberanian untuk tampil di depan publik dan mempresentasikan ide-ide mereka dengan percaya diri. Itu. Jadi proses tadi harus memiliki cenderung memiliki pesona yang kuat dan mampu menarik perhatian audiens. Dari kemampuan berbicara mereka, mereka juga memiliki keberanian untuk tampil di depan publik dan mempresentasikan ide mereka dengan percaya dirinya. Nah, untuk Mas Erido sendiri, bagaimana dengan model kolerik powerful? Apakah ini cocok untuk menjadi seorang negosiator sendiri? Bagaimana Mas Erido sendiri? Menurut saya sendiri Mas, sesuai dengan namanya yaitu kolerik powerful. Itu tuh apa ya? Seorang negosiator tuh memang harus memiliki power untuk melakukan negosiasi ya, karena negosiasi itu bakal panas lah Paknya, seperti itu. Nah, sama model kolerik powerful ini juga pandai mengolah konflik, jadi sangat cocok kalau menurut saya, seperti itu. Iya. Terakhir Mas Devin nih, ya kira-kira menurut Mas Devin itu tentang melankolik perfect, apakah ini cocok untuk menjadi pebisnis, public speaker atau negosiator? Oke, untuk model melancholy perfect mungkin tidak secara langsung cocok untuk sebagai pebisnis, public speaker atau negosiator ya Mas. Mereka cenderung lebih introvert, detail oriented dan perfeksionis yang mungkin membuat mereka kurang nyaman dalam situasi yang membutuhkan interaksi sosial yang intensif. Gitu. Namun demikian, mereka bisa menjadi aset dalam peran yang memerlukan analisis mendalam dan perencanaan yang teliti. Gitu. Oke. Berarti seperti itu setiap model itu kayak itu mempunyai keunikan ya, mempunyai keunikan sendiri. Kecocokannya masing-masing dan ada kekurangan, ada kelebihan sendiri. Iya, untuk berbagai peran dalam dunia bisnis dan komunikasi. Semoga diskusi kita ini memberikan wawasan yang berharga ya kepada pendengar-pendengar kita, penonton-penonton kita ini, mudah-mudahan memberikan hal yang baik ya. Jadi Mas Alta, sekarang kita akan membahas tentang karisma dan inner beauty. Apakah sih keduanya merupakan sifat yang sudah ada dengan sendirinya atau dapat diusahakan, dan apa arti bila seseorang dikatakan memiliki karisma atau inner beauty sendiri? Mungkin pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa karisma dan inner beauty adalah dua hal yang berbeda Mas. Tetapi keduanya memiliki dampak yang kuat dalam cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Saya sangat setuju ya dengan Mas Erido. Karisma sering kali terlihat sebagai daya tarik atau pesona yang memikat. Sementara inner beauty lebih tentang kepribadian dan nilai-nilai kebijaksanaan yang mendalam yang dimiliki seseorang gitu. Jadi menurut saya Seperti itu. Sangat setuju dengan Mas Erido. Sangat menarik sekali jawaban Mas Erido dan Mas Devin. Apakah karisma dan inner beauty merupakan sifat yang sudah ada dengan sendirinya, atau apakah kita harus mengembangkannya sendiri? Bagaimana Mas? Menurut Mas Erido dengan Mas Devin? Mungkin saya dulu Mas. Oh iya, silakan Mas. Saya percaya bahwa sebagian dari karisma dan inner beauty mungkin memang bawaan. Tapi sebagian besar juga dapat dikembangkan dan ditingkatkan melalui kesadaran diri, pengalaman dan kerja keras. Untuk Mas Devin sendiri, gimana Mas tanggapannya? Saya sepenuhnya sangat setuju ya dengan Mas Erido. Karisma dan
inner beauty bisa dipelajari dan diperkuat melalui pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri, itu kepercayaan diri yang positif dan komunikasi yang efektif gitu. Lalu apa artinya bila seseorang itu tuh dikatakan memiliki karisma atau inner beauty? Menurut saya memiliki karisma berarti memiliki daya tarik peserta, pesona dan memengaruhi orang lain. Jadi seseorang yang memiliki karisma itu gimana ya, dilihat orang lain tuh kayak ada sesuatu yang spesial gitu. Jadi beda dari yang lainnya seperti itu. Ciri khas ya. Ada awalnya sendiri loh. Ah. Paham. Misalnya kayak saya melihat Mas Arta itu Yes. memiliki karisma, Wah, spesial banget gitu loh. Malu, saya malu sih. seperti itu. Mas Kevin bagaimana? Oke, saya sangat setuju. Memiliki karisma dan inner beauty bisa membuat seseorang menjadi magnet sosial. Ya. Pemimpin yang menginspirasi dan individu yang dihormati oleh orang lain gitu. Nah, lalu bagaimana cara memiliki karisma atau inner beauty dan hal apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan itu? Bagaimana, Mas? Saya pikir salah satu caranya untuk memiliki karisma ya Mas Anas, Iya. yaitu dengan menjadi autentik dan memancarkan energi positif kepada orang lain. Iya. Jadi contohnya kayak apa ya? Kita di khalayak umum atau ketemu kayak kita ngobrol-ngobrol seperti ini ya. Yeah. Nah, kita tuh jangan memancarkan energi negatif yang contohnya kayak mungkin kita dari rumah itu udah apa nih ada masalah apa gitu. Nah, itu nggak boleh dibawa ke misal kita mau nongkrong nah. Iya. Jadi seperti itu. Soalnya nanti kalau kita bawa ke situ nanti pancaran energi negatif kita tuh terlihat gitu. Kita harus bisa memilah lah, bisa memilah emosi. Bisa membedakan ya, Mas? Iya, seperti itu. Oke, saya juga ingin menambahkan bahwa memiliki sikap yang terbuka, empati terhadap orang lain, dan memelihara hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita dapat membantu memperkuat karisma dan inner beauty kita. Itu Mas Anas. Ya, bro, ini sumpah benar-benar luar biasa. Terima kasih banyak loh Mas, ini wawasannya saya pikir berharga ya untuk Sama-sama Mas. kalau penonton mendengar ini pasti baik banget, ini banyak sekali yang pesan-pesan yang dapat diambil dari yang kita omongkan tadi. Sepertinya contohnya seperti memiliki karisma ya, dan inner beauty dapat menjadi kunci untuk menciptakan hubungan yang bermakna dan sukses dalam kehidupan kita. Nah, itu tadi obrolan mengenai kesuksesan sendiri. Ternyata dari narasumber ya kita yang sangat spesial, sangat baik sekali, sangat berpengalaman, memiliki arti kesuksesan yang berbeda-beda. Kiranya pembahasan kita di sini menjadi para pendengar mendapatkan inspirasi atau mengejar apa yang menjadi tujuan utamanya. Bagaimana membangun karisma dan membangun inner beauty. Sampai saja selesai saja pertemuan kita pada kali ini. Kiranya obrolan kali ini bermanfaat bagi para pendengar. Oke, sebelum ditutup ya mungkin saya ingin menambahkan untuk para penonton ya. Nah, silakan. untuk kalian semua yang baru memulai apa ya proses untuk menuju kesuksesan, yakin aja pada diri kalian sendiri dan tidak usah melihat kesuksesan orang lain. Karena apa? Kita itu sama, tidak ada perbedaan lah. Nah, kita tuh tepat sekali, tidak ada yang terlambat dan tidak ada yang terlalu cepat. Kita selalu berada di jalan yang tepat di lini waktu kita masing-masing. Jadi selama kita yakin jalan kita pasti tepat ya Mas Ya. ya. Kali ini narasumber dua kali ini, dan sayangnya sampai sini saja perbincangan kita pada kali ini. Salam sehat, salam sukses semuanya. Kami berempat pamit undur diri. Dadah. Salam sukses teman-teman semuanya. Sukses dunia akhirat.